Bab 1466 sebenarnya. Bukannya dia benar-benar tidak bisa menghubungi Hall Master of the Soul Palace. Kemampuan menggunakannya hanya untuk melakukan kontak terlalu besar, karena harus berlari melalui ruang puluhan ribu mil. Jika dia menggunakannya sekali di masa jayanya, itu hanya akan melukai energinya. Yang setara dengan kekuatan tempur lapisan kedua dan ketiga dari Realm Fortune. Pada saat itu, setiap seniman bela diri di tahap tengah dari Realm Fortune dapat membunuhnya. Jadi, dia meminta lebih dari selusin penjaga di Istana Jiwa yang tinggal di belakang untuk bergabung untuk meluncurkan ritual langit dan bumi untuk menghubungi Tuan Istana Jiwa. Meskipun ini adalah markas besar Istana Jiwa, para tetua utama tidak ada di sana. Beberapa tetua pergi ke keluarga Phoenix di wilayah timur. Sebagian besar tetua yang tersisa direkrut oleh dua keluarga teratas untuk menghadapi keberadaan di wilayah iblis. Benar-benar tidak banyak tetua yang tersisa. Jika tidak, itu akan ada di sana. Telah lama ada prajurit dewa yang dianugerahkan yang menerobos kehampaan dan secara langsung mengejutkan Chen Ye dari klan jiwa. Beritahu Tuan Ola. Rumor naga darah kuno, tetua ini telah dikonfirmasi benar. Sol Tian perlahan menceritakan, Dewa Naga Iblis darah kuno tidak jatuh, tetapi tertidur lelap, tetapi sekarang dia telah bangun, dan pada awalnya memiliki kekuatan tempur antara alam harmoni dan alam ciptaan, dan melekat pada seorang prajurit muda. Para prajurit itu sekarang berada di cabang ketujuh Istana Jiwaku di wilayah barat. Aku akan memerintahkan yang lebih tua dari kemudi ketujuh untuk menjaga anak itu dengan seluruh kekuatanku. Nanti, aku akan mengirim pelindung raja yang masih di aula utama dan bisa bertarung untuk membunuh. Orang ini berada di tingkat ke-9 dewa atau tahap awal para dewa. Ini sangat aneh. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat mempertahankannya, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk bergerak. Silakan kembali dengan cepat dan selesaikan orang ini. Itu layak menjadi puncak dari 9 surga alam penciptaan. Melihat bahwa para pejuang muda dan naga darah pecah dengan kekuatan tempur mutlak, setelah membunuh naga jiwa langit dan bumi, mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan tinggal, tetapi mereka akan melakukan yang terbaik, dan tidak bertanggung jawab atau tidak. Disalahkan oleh Ketua Aula. Ikuti perintahmu, Penatua. Aku akan segera mengirim pesan. Kedua penjaga bergegas keluar. Sol Tian menatap bintang-bintang di langit, merenung, dan akhirnya berbisik, Tuan Istana. Ketika Anda mendapatkan berita ini, Anda harus segera kembali, anak ini terlalu jahat. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya, Dewa merasakan nafas Dewa Naga Iblis darah kuno sebelumnya. Saya pikir Dewa Naga Iblis darah kuno telah berlindung di alam keberuntungan, atau seniman bela diri dari alam harmoni di area keluarga Beigong. Ini benar-benar tidak terduga. Itu berlindung pada bocah 9 lapis yang memasuki alam para dewa. Kemudi ketujuh. 8 orang di alam Tao, ditambah tetua ke-17, sekarang harus ada kultivasi tingkat kedua di alam penciptaan. Dengan kultivasi semacam ini, bahkan jika Anda memulai perang dengan keluarga Beigong setempat, itu akan memakan waktu lama. Mengapa, saya merasa sedikit terjebak dengan anak itu? Huntian sedikit gugup, dan segera mengeluarkannya. Token dan mulai menghubungi ketujuh The Soul Clan Elder of Geruder. Penghinaan di semua biaya. Hentikan pria itu. Jika bisa, saling menjebak. Tanggungan Dewa Naga Iblis darah kuno tidak akan pernah mudah. Selain itu, setelah pemulihan Dewa Naga Setan Darah, bahkan jika kekuatan tempur puncak tahun ini tidak dipulihkan, pasti ada pukulan balik. Biarkan 17 tetua menghentikannya dulu. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, Penatua ini akan memikirkan cara untuk bergerak. Sekarang, Penatua Huntian merasa bahwa dia telah melebih-lebihkan Chen Ye, dan dia tidak melakukannya sendiri. Dia memutuskan untuk membiarkan 17 tetua di tempat yang sama mengambil tindakan, dan dia tidak akan mengambil tindakan sendiri, kecuali 17 tetua dikalahkan. Dan kemudian dia akan mengambil tindakan. Dia terluka parah sekarang. Beraninya kamu melakukannya tanpa izin, ada lebih dari satu sekte yang membenci Soul Hall. Jika Anda melakukannya tanpa izin, bahkan jika Anda membunuh Chen Ye, jika Anda ditangkap oleh sekte tingkat tinggi lainnya, Anda juga akan jatuh. Dalam formasi naga jiwa 10.000 tahun. 3 cahaya ilahi melesat ke langit. 3 Buddha emas duduk bersila di udara, dan alas lotus secara bertahap terbentuk di bawah mereka, yang luar biasa suci. Saat berikutnya, kekuatan hukum waktu melonjak, menyebabkan langit dan bumi bergetar, kekosongan bergetar, dan napas tirani yang tak tertandingi keluar, seolah-olah kekuatan kuno lahir. Menjadi 3 dewa dan Buddha. Buddha emas. Dewa Buddha. Perbedaan antara kedua kata itu terpisah 1000 mil.
Yang pertama berarti menguasai hukum ruang, yang terakhir berarti menguasai hukum waktu, dan kekuatan yang terakhir dapat mengubah laju aliran waktu musuh, dan laju aliran waktunya sendiri sudah memiliki kekuatan pemusnahan sebagian, dan dia dapat menggunakan hukum waktu untuk melewati umur musuh. Hahaha. Terima kasih banyak kepada para murid, untuk guru dan Tao, kamu pasti akan membunuh jiwa orang-orang. Buddha cahaya bulan tertawa terbahak-bahak, tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan cahaya keemasan bermekaran. Cara Buddhis para dewa dan raja terbentang, dengan arhat waktu dan arhat ruang di kiri dan kanan, yang dimanifestasikan oleh kekuatan dua hukum. Pada saat ini, dia tidak hanya menerobos ranah dan tiba di alam Dao, tetapi juga langsung bergabung dengan alam Dao di tingkat ketiga. Dia menggunakan artefak tiga tingkat dari kombinasi Taoisme yang ditinggalkan oleh Sekte Tantra Buddha Emas, yang memiliki latar belakang yang dalam, sehingga akan menembus tiga alam berturut-turut. Budaku penyayang. Tetapi Sang Buddha pernah berkata bahwa melenyapkan setan dan mempertahankan jalan adalah kehormatan kita. Klan jiwa adalah iblis, mereka harus dimusnahkan, tangan Buddha sinar matahari bersatu, dan dia juga memperoleh buah para dewa dan Buddha. Murid. Tidak ada rasa takut sekarang, apa itu klan jiwa, bunuh iblis dari alam Dao untuk tuannya, dan balas budimu hari ini. Cahaya keemasan di belakang Buddha pengobatan dan jalan raja para dewa bahkan lebih megah, dia sendiri telah mencapai puncak surga lapisan keempat dari alam Tao, dan dia hanya satu langkah menjauh dari lapisan kelima. Surga dengan latar belakang yang kuat, dikombinasikan dengan diri mereka sendiri, mereka secara alami melampaui prajurit biasa ketika mereka menerobos. Awalnya, kekuatan jiwa ilahi mereka sudah sangat rapuh, bahkan tidak sebagus kekuatan jiwa ilahi para pejuang kerajaan Raja Dewa, tetapi di bawah pemeliharaan kuburan reinkarnasi selama ribuan tahun, kekuatan jiwa ilahi paling banyak 10 kali lebih kuat, dan latar belakang alaminya sangat dalam. Bahkan, termasuk pembangkit tenaga listrik yang awalnya Kunlun Su. Lin Qingxuan, Sue Qiye dan yang lainnya juga memiliki kekuatan jiwa mereka untuk dipelihara oleh pemakaman reinkarnasi. Jika tidak, bagaimana mereka bisa membantu Chen Ye berkali-kali namun, kekuatannya selalu terbatas, dan kekuatan bagian jiwa ini harus dihamburkan. Adapun apakah Anda mengetahui tubuh sebenarnya dari tubuh utama, itu tidak pasti. Terobosan. Jalan Tuhan. Membangun. Chen Ye juga berteriak, dan melayang ke udara. 5 dewa dan raja di belakangnya seperti 5 sungai surgawi yang melintasi langit. Permukaan sungai turun sejauh 10 meter dari udara tipis. Pembantaian cara Raja Tuhan, memerintah dunia untuk disembelih, darah tidak berdarah, pembantaian tidak akan berhenti. Cara menghancurkan para dewa dan raja berasal dari kekuatan menyerang dan membunuh terkuat di dunia. Setelah digunakan, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali itu adalah kekuatan yang harus ditahan, atau kekuatan penghancur yang sama, bahkan para pejuang dari alam Tao. Jika kerajaan surgawi itu abadi, kekuatan jiwanya abadi, maka kerajaan surgawi itu abadi, jadi tidak ada bahaya menghancurkan Dao. Bab 1467. Tenangkan jalan Raja para Dewa, musnahkan semua kekuatan di dunia, dan musnahkan semua esensi kehidupan. Untuk mengubah para dewa dan raja, untuk mengubah prajurit dunia, dan untuk mengubah iblis dunia, selama mereka adalah makhluk hidup, mereka dapat diubah oleh mereka dan digunakan oleh Chen Ye. Ketika Dao Buddha berevolusi menjadi Dao Dewa dan Raja, itu sepenuhnya berevolusi menjadi Dao Dewa dan Raja. Sejak itu, Chen Ye dapat langsung menggunakan kekuatan Dao Dewa untuk menaklukkannya tanpa menghabiskan kekuatan jiwa dewa. Bukan lagi situasi Qian Kun Jianyin yang yakin dan tidak yakin. Pada saat yang sama, Chen Ye dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam Raja Dewa, dan tubuh fisik dipromosikan ke tingkat ke-6 dari tahap tubuh virtual. Sebenarnya, Chen Ye menampung artefak kelas 7, yang secara logis tidak mungkin hanya surga 3 lapis dari alam Raja Dewa. Setidaknya itu adalah surga para dewa tingkat 9, tetapi 5 dewa dan raja berjalan secara paralel, memakan banyak kekuatan, sehingga ia tetap berada di langit 3 tingkat, dan beberapa kekuatan khusus, kekuatan hukum. Waktu, Chen Ye tidak bisa mengkonsumsinya sekarang. Setelah jangka waktu tertentu, cara Raja Surgawi akan mencapai pemahaman, dan kekuatan hukum akan terwujud. Ranah secara alami akan bangkit. Alam Raja Dewa. Jalan Tuhan, Chen Ye merasakan kekuatan sekarang, dan sudut bibirnya tidak bisa menahan senyum. Sekarang kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan jika dia menghadapi 8 dewa klan jiwa. Lagi, dia masih memiliki beberapa perlawanan terhadap modal. Dia menerima 5 dewa dan raja, dan menyadari dirinya sendiri, situasi saat ini agak mirip dengan memasuki alam para dewa senjata yang terlalu kuat dilebur, mengumpulkan banyak kekuatan di dalam tubuh, selama itu benar-benar dicerna, lalu, alam primordial semua diharapkan. Segera, Chen Ye menunjuk ke arah 3 dewa dan Buddha, selamat kepada 3 tuan karena telah menerobos. Tantra Buddha emas saya akan segera dibangun kembali.
Tidak akan lama bagi jenderalku untuk menjadi terkenal di daratan, dan orang-orang di domain iblis juga akan gemetar karenanya. Temui Master Sekte, tiga dewa dan Buddha bergandengan tangan pada saat yang sama dan membungkuk kepada Chen Ye. Meskipun Chen Ye adalah murid mereka, Chen Ye adalah Master Sekte dari Sekte Esoterik Buddha Emas. Masalah pembuatan sekte terkenal di daratan harus bergantung pada Master Sekte, lakukan saja. Chen Ye sedikit mengangguk dan berkata, "Tiga tuan, ayo maju ke pemakaman reinkarnasi." Dia datang ke pemakaman reinkarnasi, mengepalkan tinjunya ke arah master lain, dan berkata dengan hati-hati, "Tuan, tolong jangan khawatir, ketika para murid memiliki kekuatan tempur tirani, mereka akan diselamatkan." Ini baik. Pedang es yang mulia dan tiga penguasa ilahi agung menanggapi satu demi satu, dan hati mereka juga sangat gembira. Tiga Buddha emas menerobos dan menjadi tiga dewa dan Buddha, semuanya mengandalkan Chen Ye. Chen Ye berjanji begitu, maka tubuh asli mereka pasti akan bisa menyelesaikan masalah. Chen Ye tahu bahwa situasinya mendesak, jadi dia mulai berjalan di luar formasi naga jiwa 10.000 tahun. Dengan kondisinya saat ini, kerusakan beberapa lingkungan khusus yang terbuat dari magma dan badai tidak lagi menjadi masalah. Di subruder ke-7, tiga pejuang keberuntungan di loteng semuanya tampak bingung, dan kadang-kadang melihat formasi naga jiwa 10.000 tahun, tetapi karena kekhasan formasi, mereka tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Cermin langit dan bumi juga hancur, yang membuat semua orang semakin terkejut. Cermin langit dan bumi pecah. Chen Ye, bocah yang rendah hati ini, sialan. Ling Yun Immortal Venerable sedikit tersesat, dia berpikir bahwa anak ini dapat bertahan hidup, tetapi dia sangat arogan sehingga dia menghancurkan sarang naga tempat klan jiwa menanam rumput naga jiwa 10.000 tahun, sehingga naga jiwa surga dan bumi menjadi gila. Dan bahkan menghancurkan cermin langit dan bumi. Selanjutnya, bagaimana mungkin Chen Ye tidak mati? Naga jiwa langit dan bumi. Awalnya itu hanya serangkaian roh, tetapi juga memiliki kekuatan tempur dari surga ke-7 atau ke-8 dari alam Dao. Chen Ye benar-benar berani menyerang secara paksa naga jiwa langit dan bumi dan memimpinnya keluar. Perilaku seperti itu. Perilaku seperti itu. Cukup berani. Ini hampir sama dengan mati. Tapi, dia melakukannya. Namun, dia juga menghancurkan sarang naga dari klan jiwa yang menanam rumput naga jiwa 10.000 tahun, sehingga dia ditemukan oleh naga jiwa langit dan bumi, bahkan jika dia ditemukan, dia akan melukai naga jiwa surga dan bumi dengan parah. Secara paksa memaksa naga jiwa langit dan bumi meledak ke aula jiwa. Kekuatan yang ditinggalkan oleh para tetua. Jika Anda mengubahnya ke waktu normal. Jika dia adalah murid istana Kaisar Lingxian, dia akan memuji dia karena melakukan hal seperti itu, dan berpikir bahwa keberanian pihak lain terpuji, dan ada peluang untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Tapi Chen Ye yang membuatnya, jadi berbeda. Ling Yun Immortal Venerable jarang terjadi, tetapi hanya jenius yang bisa dia kendalikan. Jika tidak terkendali, dia akan membunuhnya di buayan. Perlombaan jiwa, sarang naga. Naga jiwa langit dan bumi. Beigong Hongtian tercengang, merosot di kursi, wajahnya penuh kesedihan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Chen Ye sudah mati. Pemilik keluarga akhirnya memutuskan untuk berinvestasi padanya, dan bahkan berencana untuk membantunya, tetapi dia dibunuh oleh naga jiwa langit dan bumi. Memikirkan adegan seperti itu, dia bahkan tidak bisa berteriak dalam hatinya, "Chen Ye, kamu anak sombong, jangan mati seperti ini, oke? Lao Su siap untuk menikahkan putrinya dengan Anda pergi untuk mati." Dasar bajingan. Hidup sesuai dengan antusiasme investasi pemiliknya, tetapi juga menghancurkan sarang naga, begitu banyak rumput naga jiwa 10.000 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa para tetua klan disembunyikan di kehampaan, pemilik keluarga akan siap untuk melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa bajingan tua dari klan jiwa tidak dapat melakukan apapun padamu, apakah itu akan melakukan sesuatu padaku? Aku membawamu ke sini. Bajingan tua itu kemungkinan besar akan menyusahkanku. Beigong Hongtian melirik jiwa tua dari klan jiwa, penghancuran jiwa, dan kemudian berdiri tegak, matanya sangat mendung, dan dia merasa bahwa langit gelap. Jiwa dihancurkan, tetua ke-17 dari klan jiwa. Jika bukan karena masalah kontrak, saya khawatir itu akan terbunuh, dan sekarang diperkirakan paru-paru saya meledak. Kamu Chen, binatang kecil ini. Bunuh, itu sedikit sia-sia, mata Sol Miseng sangat gelap, tinjunya mengepal erat, dan dia mengertakkan gigi, aku harus merobek tulangnya, memakan dagingnya, meminum darahnya, dan kemudian menggunakan api untuk menempa jiwanya selama 1.000 tahun, tidak, 10.000 tahun. 8 penguasa ilahi agung mematuhi perintah.
Dia berteriak histeris, menamparkan meja dengan tamparan, langsung menamparkan meja cendana merah menjadi bubuk, dan meraung lagi, semua klan jiwa mematuhi perintah, masukkan formasi naga jiwa 10.000 tahun, dan cari tubuh Chen Ye. Penatua ini akan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Tidak hanya, cari sisa pikirannya, kekuatan jiwa yang hancur. Penatua ini tidak akan pernah membiarkannya pergi, tidak akan pernah. Jiwa Miseng telah menjaga tempat penting ini selama 10.000 tahun. Setelah menunggu beberapa tahun ke depan, setelah kumpulan rumput naga jiwa langit dan bumi ini sepenuhnya matang, ia akan dipetik dan diserahkan ke aula utama. Cederanya bisa diselesaikan, dan kekuatan tempur puncak masa lalu dapat dipulihkan. Tetapi, itu semua hancur. Ini semua binatang ini bernama Chen Ye. Bahkan jika Anda hanya memiliki tulang dan setetes darah yang tersisa, Chen Ye tidak akan merasa lebih baik jika jiwa Anda binasa. Ya, Penatua. Aku akan segera pergi. 8 dewa melayang ke langit. Ratusan penjaga Hunyuan Realem juga bergegas ke langit, dan mengikuti 8 dewa untuk berangkat bersama, dengan momentum besar, untuk mencari tulang Chen Ye. Bab 1468. Pada saat ini, langit dan bumi berubah, dan sebuah token emas keluar dari kehampaan, yang berisi kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah tanda pesan Elder Sol Tian, dan datang untuk merobek kekosongan. Wah wah. Woho. Token emas bersinar dengan kilau yang mengguncang langit dan bumi, dan hantu muncul, yang merupakan penampilan Penatua Jiwa Tian. Gambar hantu Elder Hun Tian seperti seorang kaisar, dan dia mengumumkan, hancurkan jiwa, mobilisasi prajurit Anda, dan bunuh orang-orang muda dalam formasi dengan seluruh kekuatan Anda. Jika Anda tidak dapat membunuh mereka, Anda akan menjadi terjebak dan dilaporkan ke Penatua ini. Satu suara. Dunia ngeri, dan banyak orang menatap hantu Elder Sol Tian dengan tatapan tidak percaya. Chen Ye tidak mati. Bagaimana bisa? Naga jiwa langit dan bumi meledak dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh Penatua Jiwa Tian, tetapi itu adalah kekuatan yang dapat membunuh kekuatan besar alam penciptaan, tetapi tidak dapat membunuh Chen Ye. Apakah Anda ingin kami melakukan yang terbaik untuk mengepung dan membunuh Chen Ye? Jika Anda tidak dapat membunuhnya, kepung dan tunggu orang-orang Elder Sol Tian datang. Chen Ye. Bukankah itu lapisan ke-9 para dewa? Apakah ini surga lapisan ke-9 dari alam Hedao? Sedemikian rupa sehingga Hun Tian tua yang menyendiri berbicara secara langsung. 5 orang tua. Benarkah? Penatua penghancur jiwa bertanya. Tentu saja itu benar, jika itu salah, apa yang orang tua ini ingin kamu lakukan? Penatua Hun Tian sedikit tidak senang dan berkata, kali ini penghancuran rumput naga jiwa 10.000 tahun, tetua ini dapat mengabaikan kesalahanmu, tetapi Anda harus memberikan Chen Ye kepada penatua ini untuk ditangkap. Setelah disita, tetua ini akan datang untuk menerimanya secara langsung. Pada saat itu, mungkin aku bisa memberimu beberapa ramuan obat untuk mengobati fondasi Dao. Ketika saya mendengar kata-kata ramuan yang bisa mendapatkan dasar dari Dao penyembuhan. Penghancuran jiwa sangat bersemangat, dan akhirnya saatnya menunggu. 500 tahun. Sudah 500 tahun sejak dia terluka parah, dan itu belum membaik. Segera saat berikutnya, dia berteriak dengan marah, 8 dewa, 170 prajurit dari alam primordial, semuanya terjebak di luar formasi naga jiwa langit dan bumi, menunggu Chen Ye keluar, lalu ambil dia. Seperti yang diperintahkan. Ya. Banyak prajurit klan jiwa mengikuti perintah satu demi satu, mengatur formasi, menunggu Chen Ye keluar, dan segera menangkap mereka. Para tetua di aula utama telah berbicara. Menangkap Chen Ye. Nenek moyang bisa mendapatkan harta, dan mereka juga bisa mendapatkan beberapa hadiah. Nenek moyang makan daging, dan baik bagi mereka untuk minum sup. Selanjutnya, Chen Ye, yang terbunuh hari ini, menyebabkan begitu banyak dari kita yang telah memasuki alam para dewa mati secara tragis di bawah tangan King Jian Xianzun. Hari ini, dia harus ditangkap dan dikirim ke aula utama untuk dieksekusi dalam waktu yang lama. Tata krama. Yang Mulia Abadi Ling Yun dan Beigong Hongtian, serta beberapa tetua tertinggi keluarga Beigong secara rahasia, terkejut ketika mereka mendengar percakapan antara penghancuran jiwa dan jiwa Tian. Chen Ye tidak mati. Tidak mati. Beigong Hongtian tidak tahu apakah dia senang atau sedih, tetapi dia bersorak untuk sementara waktu, dan rasa pembusukan langsung jelas. Chen Ye tidak mati, dia pasti memiliki kartu trufnya. Mungkin melarikan diri kali ini. Mungkin, ada penatua Jian Zun dari Istana Kaisar Wanjian yang menjaganya. Jika Anda tidak memiliki tim kali ini, Anda pasti akan menyesal seumur hidup. Pada saat ini, Beigong Hongtian benar-benar siap untuk berdiri sejajar dengan Chen Ye.
Immortal Ling Yun tidak bereaksi untuk sementara waktu, dan berkata pada dirinya sendiri, orang tua dari Sol Tian, biarkan Sol Destiny menangkap Chen Ye. Mengapa? Beberapa rahasia Chen Ye telah terungkap. Mengapa dia tidak datang? Diri. Takut saya. Tidak, Istana Jiwa tidak takut dengan Istana Kaisar Abadi Rohku. Apa yang dipikirkan orang tua itu? Dibandingkan dengan kegembiraan dan keterkejutan Bei Gong Hongtian, Yang Mulia Abadi Ling Yun lebih bingung. Langit jiwa di puncak langit lapisan ke-9 di alam ciptaan, jelas membenci Chen Ye yang sangat merusak formasi, tetapi alih-alih melakukannya sendiri, ia membiarkan bawahannya melakukannya. Apakah ada masalah? Sulit dilakukan. Chen Ye, ada lebih dari Kunlun Su dan orang-orang di belakangnya. Barang-barang lama dari Istana Kaisar Wanjian juga ada di sini. Sol Tian siap mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi orang-orang tua itu. Pada saat yang sama seperti yang dia duga, serangkaian serangan meletus dari pinggiran terluar dari formasi naga jiwa 10.000 tahun. Formasi besar, formasi yang menutupi langit dan matahari, benar-benar meledak sepenuhnya di bawah serangan. Di antara mereka, seorang prajurit muda yang mengenakan baju besi dari senjata abadi primordial, memegang pedang ilahi, berjalan keluar perlahan, menghadapi ratusan musuh yang kuat tanpa rasa takut, seperti dewa perang kuno, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, tidak peduli seberapa kuat, mereka semua akan mati di tangannya. Chen Ye, kamu belum mati. Tidak mati. Ling Yun Immortal Venerable dan Bei Gong Hongtianjin sedikit mengejutkan, dan akhirnya melihat Chen Ye keluar hidup-hidup, sebagian besar pikiran di hati mereka telah terbukti. Tiba-tiba, penghancur jiwa keluar dari langit, mengayunkan pisau langsung ke Chen Ye, dan memarahi, kamu binatang kecil, berani menghancurkan fondasi klan jiwaku, hari ini dewa akan membunuhmu, jika kamu patuh-patuh, lalu melempar menurunkan senjatamu dan kultivasi diri akan menyelamatkanmu dari penderitaan daging dan darah. Kamu ingin memulai hal lama, Anda melakukannya, saya baru saja akan melihat Anda melakukannya. Chen Ye menunjuk klan jiwa, suaranya dingin, matanya menyapu orang-orang klan jiwa di depannya, dan tertawa, saya ingin menghancurkan tanah klan jiwa ini bukan 1 atau 2 hari, Anda menembak jika guntur menyerang, aku akan menghancurkan orang-orang di sini, yang juga ada di hatiku. Kontrak. Kontrak dari Gorevian kuno. Pembangkit tenaga listrik ranah Taixu yang paling kuat di era itu, keberadaan yang menakutkan bernama Blood Devil Sage, yang pernah memerintah benua Linggu ratusan ribu tahun yang lalu, sosok puncak dari cara ajaib, dan menciptakan banyak hukum dan jalan khusus, termasuk kehancuran. Hukum dan hukum pemusnahan juga diciptakan olehnya, dan dia juga menciptakan kontrak iblis darah, tetapi kemudian menemukan keberadaan teratas dari Jiuyu. Dua pembangkit tenaga listrik dari Great Void Realm telah bertarung selama lebih dari 10 tahun sebelum pemenangnya diputuskan. Sejak itu, Sage Gorevian tidak lagi muncul di benua Lingwu, dan cara sihir telah melemah, tetapi banyak hukum yang dia ciptakan, kekuatan Dao, dan kontrak Gorevian telah diakui oleh Dao Surgawi dan Dao dari Lingwu. Benua, dan itu telah diturunkan hingga hari ini. Perjanjian Suci Gorevian. Ini berbicara tentang kontrak yang ditinggalkan oleh kekuatan santo sihir, yang menjamin bahwa mereka yang melanggar kontrak akan dibombardir dan dibunuh. Namun nyatanya, setelah bertahun-tahun, kekuatan Gorevian telah lama habis, tetapi kekuatan surga tetap dipertahankan. Bahkan jika seorang seniman bela diri yang bergelar dewa sejati, melanggar kontrak Gorevian, ia akan diubah oleh kekuatan surga dan dibunuh oleh guntur. Karena itu, Chen Ye sama sekali tidak takut dengan penghancuran jiwa. Bagaimana jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Anda berani melakukannya, saya tidak perlu melakukannya, Anda juga akan mati di bawah guntur. Dan Anda, tanah klan jiwa, juga akan dibantai oleh saya. Ini adalah kepercayaan diri Chen Ye. Apakah saya melakukannya? Hahaha. Bocah yang licik dan licik, kamu kejam, kamu kuat. Penatua ini tidak akan melakukannya, jiwa Miseng hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan kalimat ini, tetapi dia melambaikan tangannya dan berkata, 8 dewa besar, serta alam Hunyuan lainnya, alam Raja Dewa, semuanya menembak dan membunuh Chen Ye untukku. Kamu Chen abadi. Mati kau. Kata-kata yang mengguncang dunia keluar. Seluruh pembangkit tenaga listrik klan jiwa bersemangat, dan tiba-tiba sejumlah besar pembangkit tenaga listrik ditembak, berbagai senjata abadi terbang keluar, dan bahkan menutupi langit. Bab 1469. Ratusan Dewa dan Raja. Ratusan alam primordial. 8 alam harmoni. Begitu banyak, prajurit yang sangat kuat menembak. Bahkan para pejuang di tahap awal harmoni realm akan dibombardir dalam sekejap. 7 Tuan. Tolong aku. Chen Ye mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya, dari 3 dewa dan pedang es abadi.
Lusinan dan ratusan artefak Raja Surgawi artefak abadi Hunyuan yang telah disimpan sebelumnya semuanya ditembakkan. Ledakan. Bang bang bang. Ribuan senjata bertabrakan bersama. Dampaknya saja telah memukul banyak prajurit klan jiwa. Chen Ye bertarung sendiri, sebanding dengan kekuatan tempur di tengah alam Dao, menggunakan pedang eksekusi, membunuh 17 prajurit klan jiwa di alam Raja Dewa dengan satu pedang, dan kemudian menendang 2 lapisan alam primordial. Pelindung jiwa. Segera saat berikutnya, Chen Ye menghindari serangan 8 dewa dari klan jiwa, dan berbalik untuk membunuh prajurit Raja Dewa itu. Bang bang bang. Ledakan. Di langit, para dewa dan raja hancur. Itu berarti jatuhnya para dewa dan raja para pejuang. Sekarang suara retakan para dewa dan raja di langit, satu demi satu, sejumlah besar dewa ras jiwa dan prajurit raja meninggal secara tragis. Chen Ye tak terkalahkan di alam yang sama, dan telah dipromosikan ke alam raja para dewa. Tidak peduli seberapa menantang dan kuat seniman bela diri Raja Dewa, di bawah tangannya, dia tidak akan pernah bisa bertahan dari satu gerakan pun. Ah, bunuh. Retret panggung Raja Dewa. Alam primordial ada di tepi, bentuk formasi untuk membunuh Chen Ye. Formasi. Aku sedang menunggu kekuatan utama. 8 dewa meraung dengan suara serak, dan dengan kecepatan mereka tidak bisa mengejar Chen Ye, dan hanya bisa menyaksikan Chen Ye membantai para prajurit di alam Raja Dewa. Alam Raja Dewa bisa menjadi keberadaan penguasa kota. Bahkan di tanah klan jiwa ini, ada sejumlah orang kuat, dan lebih dari setengahnya adalah prajurit Tianjiao. Di masa depan, mereka dapat maju ke alam primordial, atau bahkan para jenius dari alam harmoni. Pada saat ini, sejumlah besar orang sekarat di Yeye, yang seumuran dengan mereka, tangan Chen. Saya dapat melihat bahwa hati 8 dewa berdarah. Apa-apaan monster ini? Puncak para dewa. Hari-hari awal alam Raja Dewa. Persetan. Kapan ranah sampah benua Lingwu menjadi begitu kuat? Pada waktu bersamaan. Kunlun kosong, benar-benar dingin, dan dingin selama 10.000 tahun. Hawa dingin yang tak berujung tampaknya telah mengubah tempat terlarang yang tidak dibuka oleh Sekte Dingin Absolut selama ribuan tahun ini menjadi tempat yang mati. Sejak kompetisi jenius yang diadakan oleh Tuan Jingsui, Sekte Dingin Mutlak menyambut kembali orang suci yang telah menunggu selama 1000 tahun, dan tidak ada gerakan. Bahkan jika Kunlun Su bertarung melawan kedatangan roh darah yang tiba-tiba, bahkan jika sekte yang tak terhitung jumlahnya menjadi bagian dari aula cahaya, bahkan jika Chen Ye menjadi Tuan Kunlun Su yang layak. Sekte Dingin Mutlak tetap diam. Itu seperti sekte yang terisolasi dari dunia dan tidak peduli dengan semua yang ada di dunia luar. Di luar tanah dingin 10.000 tahun, wajah beberapa tetua Taisang Sekte Dingin Absolut yang menakutkan ditutupi dengan keringat dan ketegangan. Seorang lelaki tua berjubah merah memegang dekrit batu giok dan terus mondar-mandir. Setelah waktu yang lama, dia berhenti, menatap lelaki tua abadi lainnya, dan berkata, "Leluhur tua, apakah Anda benar-benar berpikir perawan suci dapat berjalan keluar?" Kunlun Su, jalan tertinggi dari Sekte Dingin Mutlak. Nenek moyang dari Sekte Dingin Absolut melihat lebih dalam pada simen yang tertutup, dan berkata, "Kami telah menunggu gadis suci selama 1000 tahun. Gadis suci memiliki tubuh yang langka dari darah jahat dan dingin di dunia, yang satu-satunya harapan kami untuk Sekte Dingin Mutlak." Semua orang tahu bahwa tubuh dingin darah adalah salah satu dari 10 tubuh jahat teratas, tetapi mereka tidak tahu bahwa tubuh dingin darah juga bisa terbangun. Begitu terbangun, tubuh dingin darah jahat bisa menjadi tubuh spiritual darah jahat yang mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno. Kamu harus tahu bahwa tubuh roh darah, bahkan di benua Lingwu, dianggap sebagai garis keturunan teratas. Berbicara tentang ini, leluhur Sekte Dingin Absolut meledak dengan momentum yang sangat kuat, dan matanya sepertinya tiba-tiba mengungkapkan sejarah yang tertutup debu. Semua sekte di Kunlun Su berpikir bahwa Sekte Dingin Ekstrim saya tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, dan mereka semua berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Dingin Ekstrim saya memiliki kepribadian yang dingin, mereka bahkan tidak tahu di mana latar belakang ekstrim saya. Sekte Dingin datang. Sekte Dingin Mutlak saya bukan milik Kunlun Su, tetapi dari benua Lingwu. Istana Kekaisaran Dingin Ekstrim dulunya adalah sekte teratas benua Lingwu. Jika bukan karena binatang buas itu, bagaimana mungkin Istana Kekaisaran Dingin Ekstrim bisa direduksi menjadi tempat ini, Desa Qixiang. Begitu kata-kata itu keluar, udara sedingin es menembus tubuh banyak tetua tertinggi seperti pedang panjang. Banyak tetua Taisang memuntahkan seteguk darah. Bahkan lelaki tua berjubah merah itu tidak tahan dengan kekuatan leluhur ini. "Leluhur tua, berhenti, aku." Pria tua berjubah merah itu berkata dengan susah payah. Saat berikutnya, leluhur Sekte Dingin Absolut memperhatikan sesuatu, jadi dia menahan momentumnya, dan semua orang menghela nafas.
Gengsi leluhur terlalu menakutkan. Nenek moyang Sekte Juehan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Istana Kaisar Juehan kami ada di sini untuk menunggu seseorang dengan roh berdarah. Selama orang suci itu membangunkan tubuh roh darah jahat hari ini, dia akan dapat menginjakkan kaki di benua Lingu dan membangun kembali kemegahan Istana Dingin Mutlak. Aku tidak tahu bagaimana orang suci itu sekarang, energi Tanah Dingin 10.000 tahun seharusnya sudah cukup. Pada saat ini, di Tanah Dingin 10.000 tahun. Seorang gadis cantik duduk bersila di atas es hitam kuno. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas es misterius. Rambut hitam panjang gadis itu ditutupi dengan es, dan rambut panjangnya digulung, dan jepit rambut giok kristal es tepat. Manik-manik sebening kristal bergetar dan bergoyang di antara kuil-kuil, yang sangat indah. Mata gadis itu seperti air, dengan rasa dingin seperti embun beku, dia sepertinya bisa melihat semuanya. Mengenakan pakaian putih, dia dengan lembut dipegang oleh pita merah muda, menunjukkan sosoknya yang anggun, dengan segala macam perasaan asmara. Saya hanya merasa seolah-olah ada kabut di belakangnya, dia benar-benar bukan orang di dunia dan tidak boleh dihujat. Satu-satunya hal yang tidak pada tempatnya adalah batu pecah yang tergantung di pinggang gadis itu. Tidak ada jejak batasan pada batu itu, tetapi gadis itu terlindungi dengan baik. Jika Chen Ye ada di sini, dia akan ngeri mengetahui bahwa batu ini adalah yang dia berikan kepada Wei Ying untuk menekan tubuh yang sedingin darah itu. Dan gadis cantik ini secara alami adalah guru cantik dari Universitas Normal Beijing, dan bahkan Wei Ying, yang dibawa ke Sekte Dingin Absolut olehnya. Dalam sekejap, es misterius itu pecah, dan momentum yang sangat kuat melonjak ke seluruh ruang. Wei Ying membuka matanya, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Pupil matanya bersinar dengan cahaya biru redup, penuh dengan sihir tanpa akhir. Jalan surga adalah jalannya, melarikan diri ke istana yang dingin, gunakan darah sebagai pengorbanan, dan bangunkan tubuh spiritual. Bibir Wei Ying terbuka sedikit, tubuhnya tiba-tiba melayang, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi dia masih menggertakkan giginya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Membangkitkan tubuh roh jahat adalah kesempatan terbesarnya. Menabrak. Getaran keras menyebar ke seluruh Sekte Dingin Absolut. Seperti gempa bumi. Pada saat yang sama, seberkas cahaya menembus langit langsung ke langit. Pembangkit tenaga retret virtual Kunlun yang tak terhitung jumlahnya membuka mata mereka bersamaan. Bahkan Han Yun dan Ye Lingtian, yang berada ribuan mil jauhnya, menyadari sesuatu. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian yang dalam. Siapa ini? Kecuali kepala istana, ada seseorang yang bisa memecahkan penglihatan seperti itu. Periksa untukku. Tuan Ola sudah terlalu lama pergi dari Kunlun Su. Kunlun Su pasti tidak mengalami kecelakaan karena aku, Han Yun. Napas ini sepertinya bukan milik Kunlun Su, yang membuatku merasakan ancaman kematian. Siapa ini? Bab 1470. Setelah waktu yang lama, seberkas cahaya menghilang. Namun, area terlarang dari Sekte Dingin Absolut benar-benar runtuh. Nenek moyang dari Sekte Dingin Absolut gemetar, dia tidak bisa mempercayainya. Apakah satu-satunya harapan juga gagal? Apakah Istana Dingin Mutlak benar-benar akan menghilang antara langit dan bumi? Legenda benua Lingu tidak lagi. Tepat pada titik ini, kerikil yang tak berujung bergetar sedikit. Detik berikutnya, kerikil didorong oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi bubuk. Kemudian, di hadapan semua orang, seorang gadis cantik muncul. Alis gadis itu setajam pisau, dan ada jejak temperamen di tubuhnya yang sepertinya berasal dari luar. Langkah demi langkah menuju kerumunan. Mata leluhur Sekte Dingin Mutlak berangsur-angsur menjadi basah. Lop leluhur penyendiri, yang dulu terkenal di benua Lingu, sebenarnya berlutut di depan seorang gadis muda. Lihat Tuan Istana. Tetua tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Dingin Mutlak membatu di tempat. Nenek moyang benar-benar berlutut. Berlutut ke orang suci. Saat berikutnya, gelombang paksaan melonjak, dan semua orang berlutut satu demi satu. Matanya penuh dengan penyerahan. Mereka tidak punya pilihan. Suara leluhur Sekte Juehan tercekat, seolah dia berteriak dengan sekuat tenaga, Istana Kaisar Juehan, penguasa istana tertinggi kuasai dunia, kuasai segala arah, masa muda adalah abadi, abadi, dan abadi. Mendominasi dunia, menjadi kuat di segala arah, tetap muda selamanya, tidak pernah mati. Kedengarannya menenggelamkan segalanya, tapi Wei Ying tidak memperhatikan sama sekali. Tangan gioknya yang ramping bergerak sedikit, dan dekrit batu giok di tangan leluhur Sekte Dingin Absolut datang kepadanya. Ada senyum di sudut mulutnya, dan dia melihat ke arah Ling Cheng, dan bergumam, saya telah mengalami pasang surut di Istana Kekaisaran terlalu lama, dan orang-orang di benua Lingu juga harus tahu bahwa kita adalah kembali. Benua Lingu, mimpi burukmu kembali.
Senyum itu menyatu, tetapi sentuhan kelembutan tiba-tiba muncul. Mata Wei Ying sangat rumit, dan dia berkata, juga, pria itu seharusnya berada di benua Lingwu. Bocah Bao, kamu sudah lama tidak datang menemuiku, apakah kamu lupa waktu sebagai tetangga di Beijing Normal University? Pada saat ini, Chen Ye secara alami tidak tahu apa yang terjadi pada Sekte Dingin Absolut. Meski terkadang ia ingin pergi ke Wei Ying, namun sejak Dragon Pool, Wei Ying seolah menguap dari dunia. Ditambah dengan menghilangnya klan roh darah dan Ji Si King, Chen Ye secara alami membatalkan rencananya untuk menemukan Wei Ying. Saat ini, Chen Ye dalam bahaya, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah memotong jalan berdarah. Di darat dan di udara, ratusan prajurit klan jiwa berpartisipasi dalam pertempuran, dan area pertempuran tampak sangat sempit untuk sementara waktu. Gerakan Chen Ye sangat cepat, dan bahkan prajurit yang tidak harmonis tidak dapat mengenainya. Begitu para dewa dari dunia gabungan pecah dengan semua kekuatan mereka, itu bahkan dapat mempengaruhi prajurit klan jiwa, sehingga 8 dewa melakukannya. Tidak berani menembak dengan sekuat tenaga. Prajurit yang hanya bisa memanggil raja para dewa kembali. Alam primordial hanya bisa berada di tepi. Keciut. Ledakan. Dua pedang Qi, geng pedang melompat. Pukul dada Chen Ye secara langsung, seperti palu raksasa, menjatuhkan Chen Ye. Ledakan. Sebuah lubang besar dihancurkan oleh Chen Ye di tanah, dan 3 dewa yang menembak. 8 alam harmoni. 1 langit lapis pertama, 2 langit lapis kedua, 2 langit lapis ketiga. Masih ada 2 langit lapis keempat, dan 1 langit lapis kelima. Chen Ye melirik 8 dewa, dan segera berkata, 3 tuan mengambil tindakan untuk membantuku memblokir beberapa prajurit dari alam Tao, dan saya pribadi akan membunuh Biksu Tao. Yang dari lapisan kelima surga. 3 lampu emas melonjak ke langit. Buddha sinar matahari, Buddha cahaya bulan, dan Buddha obat masing-masing keluar dari kuburan reinkarnasi, memegang alu penakluk iblis, dan secara langsung menghentikan 7 praktisi dari jalur gabungan. Yang mulia Ling Yun dan leluhur klan jiwa sedikit terkejut ketika mereka melihat 3 dewa dan Buddha menakutkan yang tiba-tiba muncul. Mereka tidak pernah menemukan bahwa masih ada orang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Berbicara secara logis, keberadaan nafas seperti itu tidak bisa lepas dari kesadaran mereka sama sekali. Namun, kenyataan menamparkan mereka dengan keras. Apakah ketiganya membantu Chen Ye? Semut dari dunia sampah bahkan memiliki warisan ini. Bagaimana bisa? Di antara ketiganya, hanya Bei Gong Hongtian yang mengerti sesuatu. Bagaimanapun, sekte esoterik Buddha Emas berada di atas batas-batas keluarga Bei Gongnya. Namun, masih ada keraguan di hatinya. Menurut legenda, Buddha Emas telah jatuh, dan karakter Buddha Emas itu sombong. Mereka tidak ada hubungannya dengan Chen Ye. Mengapa mereka harus membantu Chen Ye? Pada saat yang sama, Chen Ye dan 3 dewa dan Buddha dan klan jiwa yang kuat saling bertarung. 3 dewa dan Buddha sebenarnya hanya terbawa angin. Lihat. Bisa tahan sebentar. Chen Ye menatap dewa klan jiwa yang berada di surga kelima dari alam Dao Realm, dan berkata, saya menggunakan kartu truf saya, dan saya selalu mendapatkan banyak. Anda, tanah klan jiwa, saya akan menghancurkannya. Hahaha. Nak, wilayahmu tidak rendah. Itu harus menjadi tingkat ketiga dari alam Raja Dewa. Dengan ekspresi jijik, Raja Dewa berjubah hijau terus menekan segel untuk menyerang dan membunuh Chen Ye, membantai 10.000 meter ruang, dan menghancurkan sebagian besar bangunan klan jiwa, tetapi berkata sambil tersenyum, selama Anda dapat melintasi perbatasan untuk membunuh orang, semampu Anda. Lepaskan kekuatan tempur dari surga 3 lapis dari alam Dao. Terus. Kamu harus mati. Kamu pasti telah menggunakan banyak kekuatan untuk membunuh naga jiwa langit dan bumi. Aku cukup untuk membunuhmu sekarang. Binatang kecil, aku menyarankanmu untuk menerima takdirmu. Kamu dan aku terlalu jauh. Begitu kata-kata itu jatuh, dia menebaskan pisau, dan tubuhnya ditutupi dengan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Dia tidak hanya menahan Chen Ye dengan jiwa ilahinya, tetapi dia juga merobek ruang dan melahap Chen Ye dengan niat pisau. Bagaimanapun, ranah Chen Ye masih terlalu rendah. Saya ingin bertarung, tetapi saya menemukan bahwa niat pedang yang kejam benar-benar mengusirnya sejauh 100 meter. Sepertinya penguasa ilahi dari klan jiwa memang tidak lemah. Begitu kata-kata itu jatuh, penguasa ilahi King Pao sudah muncul di samping Chen Ye. King Pao Divine Sovereign tidak berani sedikit pun kecerobohan. Bagaimanapun, naga jiwa para tetua istana jiwa semuanya telah jatuh ke tangan anak ini. Sangat jahat. Dia dengan keras menebas ribuan pisau itu fatal, dan setiap pisau memiliki kekuatan untuk membunuh dunia Hunyuan yang terlambat. Di udara, Chen Ye menolak dengan enggan,
tetapi kekuatannya menghilang dengan cepat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Empat Tuan, beri aku kekuatan lagi." Namun, suara marah dan tua terdengar. Tidak dibutuhkan. Tuer, kamu secara alami berbakat, tetapi waktu pelatihanmu terlalu singkat, dan pemahamanmu tentang Tao tidak cukup. Hari ini, penjahat tercela dari klan jiwa ini, menggertakmu seperti ini, aku benar-benar tidak tahan sebagai guru. Ayo, biarkan aku meminjam tubuhmu. Xiao Yao Shenjun menghentikan tiga lainnya, dan tiba-tiba memasuki tubuh Chen Ye. Kekuatan indera ilahi memasuki tubuh Chen Ye, yang berarti bahwa indera ilahi mengkonsumsi kekuatan lebih cepat. Xiao Yao Shenjun tidak ingin muridnya dipermalukan di benua Lingwu. Bahkan jika mereka membayar harga yang mahal, mereka harus membuat orang-orang ini menyesal menghadapi murid mereka. Chen Ye menutup matanya diam-diam. Seolah-olah dia tidak peduli dengan semua yang ada di sekitarnya. Ini benar-benar tidak masuk akal di mata semua orang. Anda tahu, menutup mata Anda dalam pertempuran tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencari kematian.